Pagelaran KTT G20 di Bali membawa berkah bagi para pelaku usaha di Bali, salah satunya di sektor pariwisata. Untuk mengulas lebih dalam, pada saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau ASITA Bali, Bapak Iputu Winastra. Pak Putu, selamat siang. Apa kabar Pak Putu? Siang, Mas Kevin. Kabar baik. Salam sehat dari Salam Bali. sehat Pak Putu, terima kasih telah berbagi waktunya untuk kami di BN Channel. Pak Putu, kita tahu bahwa selama beberapa pekan terakhir ya, paling tidak 2 bulan terakhir ini ada begitu banyak acara di Bali ya, side events dari G20, pertemuan puncaknya juga sudah berlangsung kemarin. Tapi seberapa besar ini memberikan dampak positif bagi para pelaku pariwisata? Apakah sudah ada angka-angkanya nih, Pak Putu? Baik, terima kasih Mas Kevin. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan terkait penyelenggaraan G20 tahun ini. Pertama adalah impact yang paling besar yang kami dapatkan Bali adalah exposure Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena G20 ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan ada branding gratis yang Bali dapatkan selama penyelenggaraan event G20 ini. Yeah. Terus yang kedua, dari impact pelaku pariwisata industri, tentu secara fakta hotel-hotel di bagian selatan melalui Jimbaran, Nusa Dua, dan Kuta dan sebagainya benar-benar penuh oleh delegasi daripada G20 itu. Dan ini memberikan dampak yang sangat positif sekali. Tidak hanya hotel tetapi juga ikutan lainnya seperti restoran, transportasi. Tadi juga Mas Vicky menyampaikan dari UMKM-nya, ini sangat luar biasa. Tentu tidak cukup hanya event perhelatan yang beberapa hari 1 minggu ini, tetapi yang terpenting adalah G20 ini memberikan magnet yang luar biasa untuk bisa mengundang wisatawan-wisatawan lain untuk datang di masa-masa yang akan datang. Itu yang harapan kita ke depan, Mas Kevin. Pak Putu, ada tidak sih nominalnya? Berapa banyak kemudian keuntungan yang diperoleh dari tours and travel begitu di Bali akibat dari KTT G20 ini? Kalau kita berbicara nominal, tentu kami harus melihat data dari anggota kami. Karena banyak sekali anggota kami yang terlibat di dalam perhelatan G20 ini. ASITA Bali sendiri kami memiliki 420 member Biro Perjalanan Wisata. Jadi tentu kami harus melihat data supaya saya tidak salah untuk memberikan angka. Namun yang terpenting di sini adalah setelah Bali ini dibuka pada bulan April 2022, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kunjungan pariwisata Bali ke Bali ini. Di mana di awal Bapak Menteri pernah menargetkan akhir tahun 2020 ini paling tidak 2,5 juta wisatawan mancanegara datang ke Bali. Tetapi dengan adanya perhelatan G20 ini, saya meyakini target 2,5 juta ini akan terlampaui. Bahkan kemarin data Bank Indonesia bisa mencapai 3,5 juta wisatawan yang akan datang ke Bali sampai akhir 2022 ini. Artinya dengan peningkatan itu tentu akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Bali, khususnya para pelaku pariwisata, dan juga trickle down effect daripada pariwisata itu sendiri. Demikian Mas Kevin. Ya. Keadaan pariwisata Bali sebelum hingar-bingar KTT G20 seperti apa sih Pak Putu? Pada awal tahun ini saja itu seperti apa? Tentu perubahannya sangat signifikan sekali. Sebelum Bali ini dibuka di bulan akhir Maret dan officially by April 2022, industri pariwisata terutama hotel banyak yang masih tutup. Nah, ketika April sudah dibuka dan aturan semakin diperlonggar, maka bulan Juli dan Agustus yang lalu itu peningkatannya sangat luar biasa. Jadi di seluruh pelosok Bali ini yang ada akomodasi pariwisatanya, ada objek wisatanya, sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Terbukti dengan contoh misalnya di perusahaan kami, bahkan terjadi peningkatan
yang luar biasa sampai 40% dibandingkan dengan 2019. Artinya apa? Pembukaan pariwisata dari bulan April sampai saat ini itu bisa menyandingi daripada peningkatan wisatawan yang datang di tahun 2019. Dan juga objek-objek wisata baru yang ada di Bali ini menjadi highlight juga untuk dikunjungi, seperti Nusa Penida misalnya, banyak tempat-tempat selfie di sana. Jadi setiap hari itu minimum 2.000 orang berkunjung ke Nusa Penida, ini sangat luar biasa. Begitu juga adanya desa wisata di mana pemerintah dalam hal ini kementerian juga membuat ADWI sebagai salah satu akses, sehingga community based tourism dan sustainable tourism ini bisa bergerak dan berjalan di masa-masa yang akan datang. Baik, sekarang memandang ke depan nih Pak Putu, apakah para pelaku usaha pariwisata ini sudah mulai percaya diri nih bahwa pemulihan pariwisata kita memang sudah berjalan, sudah on the track begitu, nanti tahun depan juga diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Kita tahu ya pada saat pandemi mungkin ada banyak hal-hal tidak populer yang dilakukan, seperti melepas sebagian pekerja begitu ya. Apakah kemudian langkah-langkah normal bahkan sebelum seperti pandemi itu sudah mulai dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata di sana, Pak Putu? Kami sebagai pelaku pariwisata tentu harus berpikir positif dan optimis. Optimisme itu harus tetap kita kuatkan. Namun seoptimisme apa, tentu sebagai hulunya adalah regulasi. Kita optimis tapi regulasi ini tidak memberikan optimisme, kan susah juga. Oleh karena itu harapan kami di 2023 ada regulasi-regulasi yang lebih memperingan, yang bisa mendorong wisatawan untuk datang ke Indonesia dan ke Bali secara khusus. Satu, terkait dengan visa on arrival. Sekarang visa on arrival baru 86, dan bahkan ada e-visa on arrival, jadi 26 negara bisa apply visa on arrival sebelum mereka datang ke Bali. Nah, harapan kami ke depan justru negara-negara yang mendapatkan visa on arrival lebih diperbanyak, sehingga niatan para calon-calon wisatawan dari negara-negara yang sebelumnya tidak mendapatkan VOA, mereka bisa datang ke Bali dengan jauh lebih mudah. Yang kedua adalah regulasi terkait dengan perjalanan luar negeri, PLN dan PPDN. Di sini kami melihat masih ada regulasi yang masih kontradiktif, di mana kita mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, ke Bali dengan vaksin maksimum 2 kali, tetapi ketika mereka sudah di Indonesia, mereka diwajibkan untuk vaksin 3 kali. Ini kan kontradiktif sekali aturannya. Harapan kami ke depan, bagaimana aturan ini bisa diperingan. Karena negara-negara lain sebagai negara tetangga yang kompetitors Indonesia, bukan Bali loh, kompetitors Indonesia, Singapura, mereka sudah menerapkan kunjungan tanpa vaksinasi, kunjungan tanpa tes COVID. Artinya pemerintahnya begitu concern terhadap pertumbuhan pariwisata di negara tersebut. Harapan kami demikian, Pak. Baik, sejauh ini apakah sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait mengenai harapan-harapan dari pelaku usaha ini, Pak Putu? Sudah, Pak. Jadi kami dari DPD Asita Bali, kami sudah selalu mengkomunikasikan, pertama terkait dengan visa, kami selalu berkomunikasi dengan imigrasi, baik dengan Kanwil Kemenkumham yang ada di Bali, baik juga dengan imigrasi yang ada di Jakarta. Nah, terkait aturan vaksinasi ini, tentu harapan kami kan pemerintah pusat juga melihat, dengan adanya keringanan seperti sekarang ini, Bali ini lonjakan perekonomiannya dahsyat sekali. Kemarin saya mendapat informasi dari Pak Wagub bahwa Bali ini sudah menduduki peringkat keempat atau kelima kalau tidak salah tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya pada kuartal 1 kita menduduki urutan ke-34. Bisa dibayangkan begitu loncatan ekonomi Bali karena adanya pembukaan pariwisata. Dan ini harus diapresiasi dan harus didukung semua pihak, apalagi pemerintah, saya kira.
Oke, baik. Pak Putu, kita harapkan semoga kemudian usulan ini bisa betul-betul diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita juga berharap semoga kemudian Bali pariwisatanya juga semakin baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Putu telah Terima bergabung kasih Mas bersama Kevin. kami di Zona Bisnis BN Channel.